Selamat pagi, sahabat-sahabat SDGs Desa. Selamat bertemu kembali dengan kami yang ada di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Pagi hari ini, seperti biasanya, kita bersama Pak Ivanovic Agusta akan memperbincangkan memperbincangkan satu tema yaitu kekayaan data desa level warga. Nah, di ruang cakap SDGs Desa ini, episode yang ketujuh ini, kita akan bersama-sama menemukan beberapa kekayaan data desa yang level warga atau biasa kita sebut dengan individu, begitu ya. Nah, di situ banyak banyak apa banyak konten gitu ya, banyak konten yang bisa kemudian kita kita bahas, maupun kalau kita misalkan mau sedikit berkreasi, kita akan bisa menemukan beberapa data-data yang sekarang ini saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak pihak. Nah, sudah hadir Pak Ivanovic Agusta. Selamat pagi Pak Ivanovic Agusta. Selamat pagi, Cak Itam. Wah, sehat ini Pak Ivan ya, segar. Iya, iya. Ya, hari ini kita jadi membicarakan tema berkaitan dengan kekayaan data desa level warga ya, Pak Ivan. Ya. Iya, iya, benar. Karena untuk pertama kalinya itu Indonesia itu pada tahun ini itu memiliki minimal 4 jenis data by name by address. Ya, bisa dibayangkan katakanlah kalau kita lihat dari berbagai apa namanya jejak digital itu 10 tahun yang lalu misalnya. Apalagi kalau bisa sampai 15 tahun yang lalu. Bagaimana pembicaraan tentang semua permasalahan sosial, ya, terutama kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian apa tentang kesehatan, lalu pendidikan gitu. Itu pada waktu itu dalam tanda kutip ya relatif enak itu. Alasannya selalu belum ada data BNBA kan gitu. Jadi si tertuduh 10-15 tahun yang lalu seperti itu. Nah, pada tahun ini itu untuk pertama kalinya kita bahkan yang tidak pernah dibayangkan itu kita mendapatkan data by name by address. Yang pertama tentu saja ada di SDGs desa dan karena ini saat ini baru SDGs desa satu-satunya data by name by address yang bisa diakses desa. Sebetulnya ada peluang yaitu desa memasukkan ke dalam profil desa dan kelurahan Prodeskal. Tapi karena tekanannya lebih pada data level desa yang akan kita bicarakan nanti di akhir minggu ini gitu. Bukan data level warga, padahal kuesionernya ada gitu. Nah, karena tidak ditekankan jadi nggak banyak muncul detail gitu. Nah, yang bisa diakses desa sendiri saat ini data BNBA, BNB address warga atau individu, ya SDGs desa. Tapi selain itu, pada saat yang sama kita tahu bahwa Kementerian Sosial memiliki data khusus terutama tentang aset keluarga, yaitu data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian BKKBN itu juga mengumpulkan data keluarga, bukan data warga, tapi data keluarga. Dalam beberapa diskusi ditanyakan langsung oleh Mas Nasrun, staf khusus di Kementerian Desa, ini data warganya bagaimana? Belum, nanti. Jadi saat ini berupa data level keluarga. Tapi itu pun di dalamnya tentu saja ada berapa jumlah dan indikasi-indikasi dari anggota keluarga. Data dari BKKBN inilah atau data indikasi keluarga inilah yang kemudian menjadi data P3KE. Jadi
penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi data P3KE berbasis data BKKBN. Makanya kalau ada yang kemarin bertanya, apa benar nggak ada data selain SDGs yang bisa diakses warga? Ya, kalau data dari BKKBN sebetulnya desa bisa menanyakan juga hasilnya. Apakah nanti diberi atau enggak kita belum pasti gitu. Tapi bisa menanyakan hasilnya. Tapi itu data kuesionernya ya. Hasilnya di misalnya bidan desa, karena bidan desa yang mengumpulkan data itu. Atau di posyandu atau di puskesmas itu titik-titik di mana data itu bisa muncul. Tapi paling tidak yang mengurus KB lah di desa, di kecamatan, disitulah data itu dikumpulkan. Apakah dari situ kemudian bisa muncul orang miskin menurut P3KE yang sekarang digunakan secara resmi di Indonesia? Ya tidak juga, karena untuk sampai ke P3KE itu yang pertama dilakukan oleh pemerintah kemarin adalah menyatukan atau memastikan bahwa NIK di situ sudah benar. Jangan lupa, itu artinya data itu adalah data yang punya NIK. Sehingga kalau warga yang kebetulan belum punya NIK tidak akan masuk di sana. Jadi argumennya adalah kenapa yang tidak punya NIK nggak dimasukkan? Ya nanti biar kemudian punya NIK. Gitu. Ini argumen baru yang mulai muncul sejak 2020. Ya. Jadi setelah data BNPA kemudian muncul, kemudian bagaimana kalau ada yang tidak masuk di dalamnya? Ya. Itu ada dua argumen. Yang satu biar saja, gitu kan. Nanti itu justru dipakai untuk perbaikan mekanisme NIK. Argumen yang berbeda menyatakan ya harus dimasukkan sebelum punya NIK dimasukkan dulu, gitu. Baru kemudian ketahuan berapa yang tidak punya NIK. Jadi argumen yang kedua itu menyatakan loh gimana kita bisa memperbaiki NIK kalau kita tidak mengetahui yang nggak punya NIK. Nah Kementerian Desa pada argumen kedua. Jadi apapun datanya kalau itu penduduk dan dinyatakan oleh desa sebagai warganya gitu ya dimasukkan gitu. Makanya BLT dana desa itu contohnya itu yang tidak punya NIK pun bisa masuk, sementara di pihak lain itu harus punya NIK. Jadi bahkan dulu pas awal yang tidak punya NIK tapi dimasukkan berarti itu pelanggaran dan harus mengembalikan uang. Jadi kemudian Kementerian Desa bersurat kepada KPK karena itu dulu aturan awalnya seperti itu, dan kemudian dari pembicaraan via telepon dan kemudian ada suratnya akhirnya diperbolehkan dalam rapat-rapat koordinasi. Berapa penerima BLT dana desa yang NIK-nya tidak ada ya, sehingga ditulis oleh para pendamping desa dengan kode tertentu gitu. Itu banyak, sekitar 700.000 lebih dari 7 juta keluarga penerima BLT dana desa, ada sekian yang tidak punya. Bagaimana mereka bisa tidak punya? Ya karena miskin, kemudian di samping itu bagian orang tuanya meninggal, karena di sana ada hal yang menarik yang tahun lalu dikritik sebagian oleh tenaga pendamping profesional. Tapi kalau kita sedikit kreatif seperti tadi disampaikan Cak Itong di awal itu kita bisa mengetahui kok bisa kepala keluarga di bawah 17 tahun kemudian itu dimasukkan. Tapi justru dari sana kita mengetahui berapa kepala keluarga yang meninggal karena COVID. Jadi yang tadinya orang tuanya ada, kemudian orang tuanya kemudian meninggal oleh desa, kemudian ya anaknya tetap harus dapat BLT, maka kemudian dimasukkan umurnya di bawah 17 tahun. Jadi yang tahun lalu ditanyakan terus-menerus,
kok bisa begitu. Sekarang itu justru menjadi salah satu informasi berharga berapa sih sebetulnya indikasi orang tua yang kemudian meninggal karena COVID di desa. Ini salah satu contohnya. Kalau kita mau membuka data lebih lebar gitu ya. Jadi salah satunya itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah data by name by address registrasi sosial ekonomi. Kementerian Desa bersama BPS ada kesepahaman bersama. Salah satu prinsip yang dipegang Kementerian Desa adalah kita akan bekerja sama untuk menguatkan juga registrasi sosial ekonomi, asalkan tentu saja harus bisa diakses oleh warga desa. Jadi itu pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri ketika bertemu Kepala BPS bahwa tentu saja itu bagus karena kita tahu 70%-an orang Indonesia, warga negara Indonesia itu tinggal atau berKTP desa. Jadi kalau ada registrasi sosial ekonomi, toh 70%-nya orang desa. Tapi yang paling penting adalah bahwa datanya bisa diakses oleh orang desa itu sendiri. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi ada 4 saya hitung rekan-rekan sekalian. Jadi yang satu by name by address warga itu dari SDG desa, kemudian yang kedua dari DTKS, kemudian yang ketiga dari P3KE atau data keluarga juga. Kemudian meskipun itu namanya keluarga ya, tapi kemudian di dalamnya ada berapa anggota rumah tangga, maka dia diindikasikan ada juga data warga. Dan yang terakhir adalah data registrasi sosial ekonomi. Jadi kembali lagi 10-15 tahun yang lalu, kalau ada masalah sosial, itu tersangkanya adalah belum ada BNPA. Tahun ini ada 4 jenis BNPA. Jadi Gus Halim sudah siap-siap bahwa kalau banyak jenis ya kita menggunakan konsolidasi data. Di tempat lain disebut sebagai validasi atau verifikasi atau kadang-kadang dua-duanya verifikasi dan validasi. Kalau validasi itu langsung ngecek di lapangan. Kalau verifikasi itu membandingkan dengan data yang lain, jadi tidak dari lapangan. Nah, kira-kira sejarah data BNPA kita, sejarah masa kininya seperti itu. Nah, mungkin yang menarik adalah kalau kita membandingkan kuesionernya, nanti kita bandingkan antara kuesioner dan kemudian bagaimana olahannya. Gitu. Terima kasih ini kepada Cak Itong dan tim Jember itu ya, yang sudah mengolah seperti itu dan kemudian pada saat yang sama itu juga kami melakukan hal serupa. Cuman karena ada informasi dari lapangan inilah lebih yakin bahwa yang dibutuhkan seperti ini. Jadi pada dasarnya kalau rekan-rekan sekalian melihat sid.kemendesa.go.id itu adalah pengetahuan yang diperoleh justru dari kreativitas teman-teman di lapangan. Kalau kemudian masih ada kurang, sebetulnya intinya begini, kalau masih ada kurang ya nggak apa-apa juga, asal datanya ada kan tinggal diolah. Tapi kalau datanya nggak ada, nah itu yang repot. Nah, kalau kita sedikit mengulang tentang kuesioner dan kemudian nanti kita bandingkan dengan hasil pendataannya, itu di dalam kuesioner di situ ada nomor KK, kemudian ada NIK, kemudian ada namanya. Nah, kenapa ini penting? Karena seringkali 1 dari 3 ini ditulis dengan tidak tepat. Gitu. Jadi ada yang menyampaikan, ngapain harus ngambil data itu? Sudah ada di Adminduk. Seandainya data Adminduk pun itu bisa mudah diakses oleh desa, kita nggak perlu ambil data ini. Jadi
argumen pokoknya itu seperti itu. Kalau data sudah tersedia di desa, kita nggak perlu ambil data lebih lanjut. Tapi kalau di desa nggak bisa mengakses, ya mau nggak mau kita harus ambil datanya. Kita harus membuat datanya. Jadi kadang nama ditulis dengan sangat ringkas. Apakah benar namanya seperti itu? Jadi ke depan kalau kerabat sekalian melakukan editing atau perbaikan atas data itu, jangan lupa ada baiknya namanya ditulis sama seperti di dalam KTP. Jadi kalau kemarin ada yang namanya itu nama panggilan dan sebagainya, ya menceknya dari NIK, menceknya dari kartu keluarga. Nah, ada pengalaman dari Kementerian Desa misalnya di tahun 2020 akhir ketika data by name by address penerima BLT dana desa itu dipadukan oleh kementerian lain ya. Kemudian mereka mengatakan dari 7.000 itu hanya 1.000 yang padu padan dengan NIK. Mengapa begitu? Karena yang dilihat itu NIK dan nama. Sementara kekhasan warga desa sendiri itu ketika ditanya nama itu ya bukan nama lengkap, tapi nama panggilan juga yang disampaikan. Jadi efeknya adalah dari 7.000 itu seakan-akan hanya 1.000 saja, 1.000 sekian lah, 1.000 berapa puluh itu yang dianggap cocok dengan NIK. NIK-nya ada ya. Jadi itu NIK-nya ada lah pasti di atas 5.000-an pasti ada. Tapi kemudian yang dianggap padu padan dengan nama itu hanya sekian. Itu beberapa risiko. Tapi kenapa kita ambil nama tapi bukan nama dalam KTP? Ya kan tadi belum tentu punya KTP. Jadi nggak apa-apa nama, toh kita masih bisa mengakses, membandingkan kalau ada keperluan dari Pemda atau dari pemerintah pusat bisa dibandingkan dari NIK-nya. Kemudian jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan, tempat lahir dan tanggal lahir jelas lah itu untuk kalau tempat lahir untuk lokasi apakah dia melakukan migrasi permanen, meskipun itu tentu saja indikasi. Misalnya kita punya anak yang hanya lahir di Bandung, tapi langsung pada hari kesekian pindah ke Jakarta misalnya karena tempat tinggalnya Jakarta, tapi supaya pas lahir pengennya di sana gitu karena dekat dengan orang tua misalnya. Ya itu tidak menunjukkan pindah permanen sebetulnya. Sama juga kalau ada orang di daerah misalnya di Bekasi gitu, tapi karena kelahirannya itu kira-kira sulit, kemudian harus dilahirkan di rumah sakit yang lengkap di Jakarta misalnya. Ya tempat lahirnya Jakarta, tapi tinggalnya di Bekasi. Jadi kita perlu mengingat peluang-peluang seperti itu sebelum kemudian nanti menggunakan data ini untuk melihat migrasi permanen. Kemudian usia kita bisa tahu, status pernikahan, jadi belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Jadi apakah kita bisa mengetahui berapa jumlah duda di desa ini? Ada, termasuk tabel siapa saja namanya dan alamat lengkapnya. Karena di situ akan ada jenis kelamin laki-laki, status pernikahan, cerai hidup atau cerai mati. Nah ini hal-hal tertentu. Jadi kalau yang dulu dijadikan anekdot, sekarang itu hati-hati karena bisa menjadi ukuran yang nyata. Berapa usia saat menikah kita tahulah kira-kira gunanya untuk apa. Kemudian agama, suku bangsa, ya. Nah, suku bangsa ini penting. Berapa sih sebetulnya suku bangsa di Indonesia? Ya. Ada ribuan, ada ratusan. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945, itu yang aslinya, yang pertama, itu ada sekitar 300 ya, 200 sekian atau 300 sekian. Gitu. Itu yang dilihat pada level nasional ya pada saat itu. Kemudian pada potensi desa, PODES, BPS, itu pernah
ada pertanyaan, misalnya di 2005 itu ada pertanyaan suku bangsa dominan di desa ini, 3 suku bangsa dominan. Nah dari situ itu untuk pertama kalinya kita mengetahui suku bangsa di desa. Ya. Kalau sebelumnya itu selalu level nasional, sekarang level desa. Bahkan sebetulnya kalau sensus juga ada ya, tapi karena nggak pernah diumumkan detail dan setiap kali diumumkan itu tidak pernah level desa tapi level provinsi seperti itu. Nah sekarang desa sendiri bisa menentukan. Kemudian warga negara WNI atau asing, kemudian nomor HP, nomor WhatsApp. Ya. Jadi ada yang menanyakan kenapa harus ada nomor ini. Yaitu sebetulnya ini data pribadi dan datanya milik desa, penjaganya kepala desa bersama 1 orang penjaga server di Kementerian Desa gitu. Ini ada 2 informasi yang bisa kita ambil. Apakah memang akses internet atau bukan sekedar akses ya, apakah sudah biasa menggunakan itu, ya, menggunakan internet akan kelihatan di situ, gitu. Kemudian bisa juga nomornya. Jadi seperti biasa demi efisiensi kuesioner, pertanyaannya bukan apakah punya HP, apakah menggunakan WhatsApp. Langsung saja nomor HP berapa. Jadi tidak hanya kita mengetahui punya HP atau tidak, tapi sekaligus kita mengetahui nomornya. Dan itu kegunaannya adalah kalau membutuhkan data segera, kalau punya nomor HP, WhatsApp, email, dan sebagainya itu, maka bisa langsung dihubungi oleh pemerintah desa. Gitu. Jadi ya, ini kira-kira gunanya begitu. Kenapa perlu ada Facebook, Twitter, Instagram? Ya kita mengetahui pada saat ini salah satu pembentuk opini publik adalah media sosial. Jadi sudah ada buktinya di desa-desa bagaimana kepala desa itu membagikan berbagai informasi penting melalui grup WhatsApp desa. Gitu. Jadi ini menjadi penting. Sama lah kita mengetahui di RT kita juga ada grup WA untuk hal-hal yang penting. Ini bukan hal-hal yang sulit, tapi bahwa atau sulit atau mengada-ada gitu. Karena ini sudah sering dilakukan sehari-hari dan menjelang kalau kita tahu ada perhelatan akbar seperti pemilu tahun depan itu penting untuk memiliki atau satu komunitas memiliki ini. Ya. Baik itu, ya tentu saja tujuan utamanya menangkal hoax ya. Meskipun seperti biasa dalam era dunia yang semakin datar ini, itu ya kalau ada yang menangkal hoax ya pasti ada hoaxnya juga. Kan, seperti itu. Kemudian apakah aktif menggunakan internet? Ya. Kemudian internetnya melalui apa saja, apakah wifi atau langsung handphone, kemudian kecepatan internet. Jadi bayangkan selama ini kita itu selalu kalau misalnya siapa atau berapa pengguna internet, itu kita melakukan, kalau di desa sekian persen, kira-kira sekian orang. Karena hasil dari asosiasi untuk penyedia jasa internet gitu. Tapi sekarang desa bisa memastikan sendiri gitu. Jadi siapa pengguna internetnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan kemudian bisa mengetahui tidak hanya satu desa tapi orang per orang. Kemudian deskripsi pekerjaan. Apa arti pentingnya kondisi pekerjaan P201 itu? Untuk pertama kalinya juga desa bisa menentukan angkatan kerjanya. Jadi kalau dulu angkatan kerja itu ditentukan hanya nasional, turun paling-paling sampai ke provinsi, kalau kabupaten diberi tanda hati-hati menggunakan data ini gitu. Sekarang nggak lagi seperti itu. Desa sendiri bisa mengetahui angkatan kerjanya. Dan jangan lupa bedanya dengan data survei, angkatan kerja di desa itu sekaligus adalah
by name by address. Ya. Jadi bayangkan membandingkan berapa umurnya. Karena kenapa kita tidak umurnya itu selang? Kenapa kita menanyakan umurnya itu angka? Ya, karena selang itu berbeda-beda tergantung kebijakan. Dulu yang dimaksud dengan usia produktif itu dari umur 10 tahun. Kalau sekarang usia produktif dihitung dari umur 15 tahun. Artinya justru kalau umur 10 sampai 15 tahun itu bekerja, itu artinya mempekerjakan anak di bawah umur. Kalau dulu di atas 10 tahun, ya memang dia sudah layak untuk bekerja. Itu punya aspek penting kalau itu terjadi di desa-desa, misalnya desa industri. Gitu. Desa yang sudah terbiasa anak umur 10 tahun ke atas kerja itu kemudian menjadi disalahkan. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita mengetahui juga kalau usia produktif tapi dia tidak bekerja. Jadi nomor 5 itu yang paling penting. Selain itu maka akan menjadi istilahnya ya beban bagi para pihak yang bekerja gitu. Nah itu mengetahui berapa total beban yang dipikul oleh satu orang pekerja itu akan menentukan kemungkinan keluarga di desa itu sejahtera. Kemudian pekerjaan utama, jangan lupa ini kita mencoba dua hal. Ada pekerjaan utama, kemudian ada pendapatan yang diperoleh dari berbagai macam pekerjaan. Jadi kenapa ada pekerjaan utama? Ya karena itu cara yang paling mudah untuk melihat setelah kita mensortir yang bekerja, kemudian pekerjaan utama. Tapi jangan lupa yang nomor 204, disitulah sumber pekerjaan real dari warga desa. Bisa saja pekerjaan utamanya kan sering kita temui. Pekerjaan utama kalau ditanya guru, ya. Tapi dia sebetulnya sambil bertani. Kemudian sambil ada anaknya yang menjadi TKI, misalnya seperti itu. Jadi itu untuk bisa mengetahui apakah satu orang punya banyak ragam pekerjaan daripada yang lain. Deduksinya, hipotesisnya, semakin miskin orang, maka sumber penghasilannya semakin banyak. Ya. Itu deduksi yang pertama. Tapi sejak adanya survei di tahun 1970-an, 75-an lah, ya, itu ternyata orang itu kenapa sih bisa di desa itu, kok bisa semakin kaya, kenapa? Karena ternyata semakin tinggi, semakin kaya, itu dia sumber penghasilannya ternyata semakin banyak. Tidak hanya satu sumber penghasilan. Orang miskin itu ternyata sumber penghasilannya itu lebih sedikit. Nah, itu yang dulu sifatnya hanya survei-survei di beberapa belas desa, beberapa puluh desa, kemudian disimpulkan secara nasional. Saat ini nggak gitu lagi. Desa sendiri, masing-masing desa bisa melihat itu. Penghasilannya berapa, dia berasal dari mana saja, apakah dari banyak pekerjaan atau tidak. Jadi apa namanya? Kalau Roma Irama mengatakan yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, ya coba dilihat dari sumber penghasilan. Itu kan cara mengukurnya seperti itu. Kalau sumber penghasilannya semakin banyak, tiap sumber juga mendapat penghasilan lebih besar dari yang lain, ya pasti yang kaya makin kaya gitu. Tapi kalau sebetulnya sumber penghasilannya relatif sama di desa, kemudian dengan penghasilan tahunannya relatif sama, ya kita masih bisa berharap bahwa ketimpangan antara penghasilan di desa tidak akan banyak. Jadi ini beberapa hal di dalam data individu yang kemudian nanti bisa kita lihat, kita gunakan. Ya. Kemudian penyakit. Jadi salah satu SPM Kabupaten Pemda, standar pelayanan minimal itu adalah apakah dia bisa menangani penyakit-penyakit yang tidak menular. Makanya jenis penyakit ini sempat diusulkan untuk ditambah usulan dari Kabupaten Bantul gitu. Nanti kita gunakan untuk kuesioner berikutnya. Untuk yang sekarang tidak ditambah karena belum semua desa mengisikan gitu. Jadi jenis penyakit ini ya seperti biasa.
Ada yang sampai mengatakan, oh, kalau saya tahu jenis penyakitnya itu, misalnya banyak muntaber di sini, berarti saya bisa jualan obat-obat muntaber atau obat diare. Ya bisa juga seperti itu ya. Tapi paling tidak kita mengetahui by name by address dan berapa orang di desa kita yang punya penyakit, terutama yang uh, menaun atau kronis atau tapi tidak terlalu menular ya, TBC paru-paru misalnya, kalau itu kan penting, kalau diabetes atau kencing manis dan sebagainya. Yang perlu diingat adalah bahwa ini pertanyaan yang sifatnya pernyataan dari warga. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan-jangan itu gunung es menyatakan bahwa punya penyakit TBC ada sekitar 500, padahal sebetulnya yang kena TBC lebih. Ya bisa saja seperti itu, tapi itulah gunanya konsolidasi dari data, kemudian dicek oleh puskesmas dan misalnya posyandu. Kemudian berapa kali ikut fasilitas. Jadi ini juga untuk menunjukkan sejauh mana pentingnya fasilitas kesehatan kita itu di desa. Jadi kalau kita lihat secara total, sepertinya warga desa eh, ya paling banyak adalah memang tetap ke toko obat. Ya, itu adalah fasilitas yang paling banyak diakses oleh warga desa. Jadi selama ini kita selalu programnya posyandu, poskesdes, polindes, puskesmas seperti itu. Tapi sebetulnya yang paling banyak dituju oleh warga ternyata adalah toko obat. Kemudian setelah itu adalah puskesmas, baru kemudian polindes, poskesdes dan posyandu. Jadi di atas puskesmas sepertinya toko obat itu menjadi aspek yang penting di desa-desa kita. Tapi itu kan pembacaan nasional, setelah datanya terkumpul nasional. Yang menarik adalah pembacaan di level desa. Jadi desa sendiri sudah tahu, desa sendiri bisa memutuskan APBDes untuk kesehatan, untuk fasilitas kesehatan kita letakkan di mana? Kita letakkan di mana? Sebaiknya BUMDes punya usaha untuk menyediakan obat apa tidak? Seperti itu misalnya. Jadi itu bisa digunakan oleh desa dalam rangka membangun kesehatan masyarakatnya. Kemudian jaminan sosial kesehatan, ya. Saya kira kita tahu ini sama-sama penting gitu. Dan ini sebetulnya tidak mahal untuk saat ini. Cuman yang perlu digali oleh kerabat desa sekalian, rekan-rekan sekalian adalah regulasi yang memungkinkan bahwa jaminan sosial kesehatan itu bisa dimiliki oleh seluruh warga desa. Kemudian disabilitas, ya, disabilitas, lalu ibu melahirkan, ya, kemudian apakah punya ASI eksklusif? Ini satu pertanyaan yang baru saja pada hari Kamis lalu itu Menteri Desa Gus Halim menyampaikan kepada Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, karena beliau menjadi narasumber. Dan yang menarik adalah Addinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan itu sangat membutuhkan data ini sebetulnya, data aspek kesehatan yang bisa by name by address. Dan kalau itu dilakukan di desa ada, maka ke depan ini kami diberi tugas untuk menjalinkan hubungan antara Addinkes itu dengan desa. Kita nanti bisa lihat sejauh mana data-data ini bisa ditindaklanjuti untuk meningkatkan derajat kesehatan dari warga desa. Kemudian dari pendidikan diketahui ada tingkat pendidikan tertinggi dan berapa tahun mengenyam pendidikan dasar. Jadi survei nasional itu menunjukkan lama pendidikan di desa itu 9 tahun. Ya, 9 tahun. Jadi dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Gitu. Jadi kita coba melihat di sini dan jangan lupa kerabat desa, rekan-rekan sekalian, indeks pembangunan manusia itu kan basisnya pendapatan. Tadi kita lihat bagian ekonomi, kemudian di pendidikan itu lama
sekolah, ya. Kemudian di usia harapan hidup. Usia harapan hidup nanti kita lihat secara khusus dari piramida penduduk gitu. Kemudian yang sedang diikuti, kalau tadi yang ditamatkan, kemudian sekarang yang sedang diikuti. Dan yang bagian akhir adalah melihat budaya yang ada di desa, baik itu bahasa, sehingga sekarang kita seharusnya bisa mengetahui bahasa yang aktif digunakan oleh warga desa itu bahasa apa saja. Jadi ada yang berpendapat jumlahnya sekitar 1.000 sekian, ada yang berpendapat jumlahnya 700 sekian. Ya. Sekarang nggak usah itu, tapi desa sendiri bisa, kumulasi per kabupaten bisa, kumulasi provinsi bisa, dan tentu saja nasional. Kerja bakti setahun terakhir diikuti berapa kali. Jadi kok menurut saya gara-gara desa semakin maju, kerja bakti semakin kurang. Ya, perasaan-perasaan itu boleh saja, tapi sekarang kita bisa punya buktinya. Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Karena selama ini pertanyaan tentang kerja bakti yang paling detail adalah level desa. Apakah sebagian besar warga ikut kerja bakti untuk pembangunan dalam setahun terakhir gitu ya. Jadi jumlahnya ya sebagian besar, sebagian kecil tidak ada. Nah, sekarang kita tidak melihat itu lagi. Kan itu masih ada yang protes. Ya sebagian besar, tapi sebetulnya jumlahnya turun meskipun masih sebagian besar. Nggak usah pakai debat tanpa data seperti itu, tapi sekarang kita tahu berapa jumlahnya. Siskamling ikut serta dalam siskamling atau tidak, kita mengetahui ada dua hal kebutuhan siskamling. Yang pertama memang kalau ada masalah keamanan, yang kedua memang ini bagian dari upaya biasa ada siskamling tiap malam gitu. Kita lihat kemarin di dalam taggingnya, kalau ada masalah keamanan berarti masuk tagging SDG desa ke-16. Tapi kalau itu dilaksanakan rutinan gitu, masuk sebagai bagian dari budaya desa, masuk SDG desa ke-18. Kemudian pesta rakyat atau adat, dan yang terakhir tentu saja bagian dari modal sosial yang langsung dilaksanakan desa.